wabarakatuh. Halo sobat Scaryholic sekalian, jumpa lagi dengan channel kita di Scarytelling. Masih bersama saya Ita. Sebelumnya terima kasih untuk kalian teman-teman yang sudah like, komen, dan subscribe untuk channel kita. Kita sangat terharu sekali kalian mau subscribe dan like di channel kita. Terima kasih banyak ya atas support kalian semuanya. Ya, sekarang kita berada di segmen karam, yaitu yang katanya seram. Di sini saya akan membacakan beberapa cerita singkat yang katanya sih seram. Menurut kalian kayak gimana? Mari kita masuk ke ceritanya. Cerita yang pertama, judulnya adalah Cermin. Oke, aku baca ya. Aku terbangun karena mendengar seseorang mengetuk kaca. Semula aku menyangka ketukan itu berasal dari jendela. Sampai akhirnya aku sadar kalau aku mendengar bunyi itu datang dari cermin. Coba bayangin deh guys, kalian sangka itu ketukan dari jendela yang kalian pikir itu teman kalian atau tetangga kalian mungkin lagi isengin kalian, ternyata enggak, itu datang dari kaca. Lanjut cerita berikutnya. Yang ini judulnya adalah Sepi. Aku tidak bisa bergerak, bernafas, berkata, atau mendengar. Dan di sini selalu gelap sepanjang waktu. Jika aku tahu keadaan akan sesepi ini, aku lebih memilih untuk dikremasi. Oh, serem banget guys. Ternyata dia sudah meninggoy dong. Waduh. Oke, kita lanjut ke cerita berikutnya. Judulnya adalah Pilihan. Setelah bekerja keras seharian, aku pulang dan melihat istriku sedang memeluk anak kami. Aku tidak tahu mana yang lebih menakutkan, melihat istri dan anakku yang sudah mati, atau yang menyusup masuk ke apartemenku untuk menaruh mereka di sini. Menurut kalian mana ini guys yang lebih serem? Antara mayat istri dan anaknya tiba-tiba ada di apartemen, atau ada seseorang yang naruh mayat mereka berdua di apartemennya? Komen di bawah ya. Kita next, lanjut ke cerita berikutnya. Kali ini judulnya adalah Kucing. Aku selalu berpikir kucingku punya masalah penglihatan. Matanya selalu terlihat terpaku pada wajahku. Hingga tibalah hari itu, tatkala aku menyadari ternyata ia selalu menatap sesuatu yang ada di belakangku. Coba deh buat kalian sekarang di rumah yang ada punya kucing ataupun peliharaan lainnya, lihat mata mereka noleh ke siapa. Hewan peliharaan kalian lihat ke kalian atau ke arah yang lain. Next. Napas. Ia bertanya, kenapa aku bernafas begitu berat? Padahal aku tidak melakukannya. Dia sudah mati dong, meninggoy. Dia nggak bernafas guys. Berarti ini dia siapa dong? Hantu kah atau siapa? Menurut kalian? Kita lanjut ke cerita berikutnya. Bayi. Tidak ada yang bisa mengalahkan kelucuan tawa
bayi. Kecuali jika saat ini pukul 1 malam dan kau sendirian di rumah. Serem banget. Coba bayangin tiba-tiba jam 1 malam kalian denger suara bayi ketawa-ketawa di rumah kalian, padahal kalian lagi sendirian di rumah. Atau mungkin kalian sekarang ini yang lagi dengerin ini atau lihat video ini, kalian lagi tengah malam di rumah sendirian, terus ada suara tawa bayi gitu, atau suara tawa yang seorang gadis mendengar suara ibunya memanggil dari lantai bawah. Jadi, dia beranjak dari kamarnya dan bersiap untuk menuruni tangga. Saat ia melangkah kakinya di anak tangga, ibunya menyeret gadis itu kembali ke dalam kamarnya dan berkata, "Aku juga mendengar suara yang memanggilmu itu." Coba tebak, berarti siapa yang manggil anak itu? Tiba-tiba ibunya juga nyeret dia, terus bilang, "Aku juga mendengar suara yang memanggilmu itu." Aduh, kalian tiba-tiba dipanggil tuh ya, pas kalian lagi enak-enakan nonton video ini nih, di dalam kamar nih. Terus ada yang manggil dari luar, "Tak tak tak, Siti." Kalian keluar, ternyata langsung ditarik sama ibu kalian. Aku juga dengar orang yang manggil kamu. Serem gak tuh? Serem gak? Oke, next. Cerita selanjutnya. Foto. Di ponselku ada foto saat aku tengah tidur. Sementara aku tinggal sendirian. Jadi siapa yang fotoin dia, guys? Atau mungkin dia halu ya? Atau mungkin dia jomblo mungkin ya? Dia foto selfie sendiri gitu kayak ala-ala jomblo ngenes zaman sekarang kan, di timer terus dia pura-pura tidur gitu ya. Siapa tahu sih, siapa tahu. Oke, kita lanjut ke cerita seram berikutnya. Pesan. Aku tak sengaja mengirimkan SMS ke nomor yang tak dikenal. Tapi saat aku menerima balasannya, ia memanggilku dengan nama lengkapku. Siapa tahu ini nomor bapaknya yang baru, atau nomor maknya kali ya, atau dia mungkin pakai Get Kontak. Ayo Get Kontak, boleh endorse kami ya. Boneka. Aku tetap bersikukuh membakar boneka milik anakku, meskipun ia menangis karenanya. Ia tak tahu betapa takutnya diriku, karena dikiranya akulah yang memindahkan boneka itu ke ranjangnya setiap malam. Oke, kalian sudah tahu di mana kejanggalannya kan? Siapa tuh yang mindahin boneka anaknya tiap malam di ranjangnya? Bayangin kalian juga yang punya boneka, setiap malam boneka kalian bisa berpindah tempat. Jangan dikira spirit doll ya. Oke. Bukan spirit doll, ini bukan spirit doll. Oke. Saudara. Saudaraku menelpon lagi kemarin malam, memohon padaku untuk menjemputnya. Ia selalu melakukan hal yang sama seperti saat ia masih hidup. Jadi
positive thinking aja, mungkin dia di kuburan dibawain ponsel kali ya. Ya kan, siapa tahu kan. Terus ambil wifi tetangga ya kan. Siapa tahu guys. Positive thinking, kita positive thinking aja. Next. Yang terakhir, lukisan. Ia duduk di ruang tunggu klinik sembari menatap lukisan wanita mengerikan dengan senyum keji menghiasi wajahnya. Setelah beberapa saat, ia tersadar bahwa apa yang dilihatnya bukanlah lukisan, tetapi cermin. Nice. Fix menurut gue itu psikopat gila. Sudah pasti. Juga ingin tahu cerita-cerita yang menurut kalian seram atau mungkin cerita dari pengalaman kalian. Kami tunggu komen kalian di bawah. Silahkan komen di bawah ya. Kami sangat menantikan cerita-cerita seram yang akan kalian kirimkan, biar kami satu kru bisa merinding bareng. Oke, nice. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Iki kok jelas digawe blumber karo wian. Lali yo gak gawe speaker, gak gawe audio. Segmen warahmatullahi wabarakatuh. Aku kok nyontek.